Halo semuanya, Mapodit di sini. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menghadapi sebuah persoalan dilematis tentang moralitas. Kita akan bermain-main dengan beberapa pertanyaan klasik yang akan memaksa kamu berpikir untuk mendefinisikan kembali moralitas dari perspektif yang berbeda, mencari mana nilai moral yang lebih baik, atau mungkinkah yang lebih baik itu hanya tipuan belaka? Mari kita mulai. Pertama-tama, bayangkan pada suatu hari kamu berada dalam sebuah situasi genting. Kamu berada di dalam ruang kemudi kereta yang bergerak dengan kencang. Di depanmu, kamu melihat ada 5 orang yang terikat di rel dan tidak bisa bergerak. Jika kereta menabrak orang tersebut, kamu tahu kelimanya pasti akan meninggalkan dunia ini. Kabar baiknya, di depanmu terdapat cabang perlintasan yang dapat membuat kereta berbelok hanya dengan menarik tuas yang ada di ruang kemudi tersebut. Tapi masalahnya, saat kamu menatap ke arah lintasan tersebut, ternyata di sana ada satu orang lain yang juga terikat di rel. Kamu tidak tahu cara menghentikan kereta. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Jika kamu membiarkan kereta pada posisinya, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Jika kamu memutuskan untuk berbelok, maka kereta akan menabrak 1 orang. Kita anggap tidak ada kemungkinan lain. Tetap lurus berarti 5 meninggalkan dunia ini, atau berbelok yang berarti 1 meninggal. Sekarang keputusan berada di tanganmu. Diam dan tetap membiarkan kereta berjalan lurus, atau menarik tuas untuk membuat kereta berbelok. Apa yang akan kamu lakukan? Dibandingkan 5, mending 1 saja yang meninggalkan dunia ini. Jawabanmu barangkali sama dengan orang-orang lain pada umumnya. Dari survei yang dilakukan, 90% orang menjawab mereka akan membuat kereta berbelok sehingga hanya 1 orang yang terbunuh daripada 5 orang yang terbunuh saat kereta tetap melaju lurus. Pesan moralnya adalah lebih baik menyelamatkan 5 orang daripada hanya 1 orang. Apakah pikiranmu sama? Apakah merelakan 1 orang terbunuh demi menyelamatkan 5 orang yang lainnya adalah pilihan moral yang baik? Sekarang mari kita ubah skenarionya. Sebuah kereta bergerak cepat menuju 5 orang yang terikat di rel. Kali ini hanya ada 1 lintasan rel saja, tanpa cabang perlintasan. Di skenario ini, kamu tidak di dalam kereta, melainkan berada di sebuah jembatan yang berada di atas rel. Di depanmu, entah dari mana dan entah siapa, ada seorang yang bertubuh sangat besar. Saat melihat kereta meluncur, kamu tahu, jika kamu mendorong orang bertubuh besar itu, maka bobotnya dapat menghentikan kereta, sehingga 5 orang yang berada di ujung rel akan selamat. Tentulah orang yang bertubuh besar itu yang akan meninggalkan dunia ini. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka 5 orang akan terbunuh. Sekali lagi, kita anggap tidak ada kemungkinan lain. Tidak melakukan apa-apa berarti 5 orang meninggal, atau mendorong orang yang berada di depanmu berarti hanya 1 yang meninggal dunia. Sekarang keputusanmu berada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? 10,
Jawabanmu mungkin juga sama dengan orang lain pada umumnya. Kali ini berkebalikan dari yang sebelumnya. Pada skenario kedua ini, 90% orang akan memilih untuk tidak mendorong sehingga berakibat 5 orang meninggal dunia karena tertabrak kereta. Coba ingat lagi. Padahal baru beberapa menit yang lalu kamu memberikan sebuah alasan lebih baik mengorbankan 1 orang daripada 5 orang. Tetapi sekarang kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, menjawab ternyata tidak melakukannya. Pembuat permainan berpendapat bahwa ada perbedaan antara membunuh dan membiarkan mati. Yang pertama merupakan tindakan aktif, sedangkan yang kedua pasif. Alasan paling banyak yang diberikan pada skenario kedua ini terjadi perbuatan aktif, yaitu mendorong. Permainan yang baru saja kita mainkan tadi adalah sebuah permainan yang dikenal dengan sebutan trolley problem eksperimental yang diperkenalkan oleh Philippa Foot pada tahun 1967. Pertanyaan-pertanyaan yang barusan saja kita mainkan tadi itu diadaptasi untuk memahami konteks moral dalam berbagai kondisi seperti perang, penyiksaan, aborsi, eutanasia. Studi ini kemudian menjadi semakin penting saat perkembangan artificial intelligence, di mana mesin-mesin diberikan kontrol untuk mengambil keputusan mana yang lebih bermoral pada berbagai kondisi yang terjadi. The trolley problem membuat kita berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari sebuah pilihan. Apakah itu dibuat berdasarkan moral tertentu atau lebih kepada hasil akhirnya, atau bagaimana kita mengekspresikannya? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah mengorbankan lebih sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak adalah hal yang lebih bermoral, atau hanya sebuah pembenaran belaka? Pelajaran moral seperti ini kerap masuk sebagai sebuah doktrin bahwa memang harus selalu ada yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Maka tidak heran jika kemudian moral sering digunakan sebagai alat oleh penguasa dan segelintir orang untuk membenarkan perang, memberangus etnis tertentu, genosida, diskriminasi minoritas, pengerusakan lingkungan, industrialisasi, dan lain sebagainya. Hanya dengan alasan demi perdamaian dunia, demi kepentingan umum, demi kelompok yang lebih besar, demi masa depan yang lebih cerah, atau karena 90% orang berpikir demikian, tak mengapa mengorbankan yang sedikit untuk yang lebih besar. Lantas, semua itu seolah-olah menjadi benar dan lebih bermoral. Oke, sekarang mari kita hapus tentang apa yang sudah kita yakini tentang moralitas. Jangan-jangan apa yang kita pahami selama ini tentang moral justru sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau bahkan diri kita sendiri untuk menyakiti orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak adalah pilihan yang baik? Apakah hanya karena kita merasa itu tidak dilakukan oleh tangan kita sendiri, lantas kita boleh menyetujui atau membiarkan hal itu terjadi? Kita dapat menggunakan trolley problem untuk bertanya mengenai persoalan moralitas dalam hal-hal seperti ini. Apakah mengorbankan tumbuh kembang anak kita saat ini dengan alasan pekerjaan demi masa depannya, sehingga anak kita lantas jadi anak pembantu, merupakan pilihan moral yang lebih baik, atau hanya pembenaran semata dari orang tua yang egois? Apakah diskriminasi dan stigmatisasi kelompok minoritas oleh kaum mayoritas, atau yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, dengan alasan kepentingan umum atau kepentingan mayoritas dapat dibenarkan?
Apakah perang terhadap sekelompok etnis tertentu? Oknum yang dicap pembuat onar dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya demi alasan perdamaian dan ketertiban dunia merupakan pilihan yang lebih bermoral? Dalam konteks berpikir mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak, mungkin itu menjadi pilihan yang bermoral. Tetapi coba bayangkan jika kamu berada di sisi yang berbeda. Kamu adalah si anak, bukan orang tua. Kamu adalah minoritas, bukan mayoritas. Kamu adalah korban, bukan pemenang perang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu masih berpikir itu menjadi pilihan yang bermoral? Dari sinilah kita diberitahu bahwa moralitas yang terlalu sering jadi alat pembenaran saat kita berada di posisi yang diuntungkan atau yang memiliki kepentingan, bukan? Sebab pada akhirnya moralitas ternyata hanyalah soal egoisme manusia dengan kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Saya akan membuktikannya. Mari kita kembali ke kegentingan yang terjadi di rel kereta api. Kita kembali lagi ke skenario pertama, di mana ada 5 orang terikat di rel yang pertama dan 1 orang terikat di rel yang kedua. Sebuah kereta bergerak dengan sangat kencang dan kamu berada di dalamnya. Kamu adalah orang yang memegang kendali. Jika kamu membiarkan kereta berjalan lurus, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Sementara kamu memiliki opsi untuk menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Dengan kereta yang berbelok, kamu hanya membunuh 1 orang. Tetapi kali ini, 1 orang yang ada di rel kedua ternyata adalah salah satu anggota keluargamu. Keputusan berada di tanganmu. Siapa yang akan kamu selamatkan?